Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang konsekuensi apa yang akan dia terima jika dia kali ini meninggalkan kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, orang yang kali ini dia meninggalkan kamu. Apa yang akan dia rasakan? Kita cari dulu energi dianya ya. Oke. Oke, orang ini tuh bentar, kita buka dulu deh. Kayak masih belum hammer sabetis. Oke. Orang ini tuh ingin mencoba membuka hati pada orang lain atau mau mencoba dengan yang lain gitu ya. Kalau aku lihat di sini, orang ini tuh ingin mencoba merasakan kalau dia ngejalin hubungan dengan yang lain. Akhirnya hubungan kalian di sini berpisah, ada pertengkaran ya, ada sabotase di sini dan hubungan kalian nggak berjalan dengan baik. Akhirnya di sini aku lihat perpisahan lah yang terjadi, ada pertengkaran, kemudian ada perpisahan di sini ya. Tapi sejujurnya orang ini missing you, kangen banget sama kamu. Orang ini bahkan selalu kepikiran kamu terus ya. Jadi dia yang berulah, dia yang bertingkah, dia yang mengakhiri hubungan, yang membuat hubungan ini berakhir, tapi dia juga yang kangen sama kamu, dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan aku lihat kayak masa depan dia tanpa kamu itu kayak apa ya namanya? Kayak nggak ada arah gitu loh. Ya, nggak ada eh, nggak nggak ketemu hilalnya gitu. Ya, apa sih nggak nampak masa depan dia gitu ya, nggak tahu masa depan dia akan seperti apa tanpa kamu gitu, kayak nggak ada gambaran ke depannya. Sejujurnya orang ini tuh pengen ada kelangsungan hubungan dengan kamu ya, pengen ada kelanjutan hubungan, ada komitmen, pengen ada komitmen dengan kamu, pengen ada pertunangan dengan kamu atau mungkin pernikahan. Cuman menurut dia bukan sekarang waktunya gitu. Dia belum siap kalau sekarang untuk memfokuskan hubungan ini ke jenjang yang lebih berkomitmen gitu ya. Kayaknya sih orang ini masih pengen mencoba atau menjajal ngejalanin hubungan dengan yang lain, pengen ngerasain sama yang lain gitu loh. Ya, sehingga orang ini tuh merasa kayaknya kalau untuk sekarang belum. Apalagi orang ini tuh ada energi rasa marah sama kamu ya, ada rasa tidak nyaman ya, mungkin ya namanya juga hubungan ya, pasti ada masalah, pasti ada pertengkaran, pasti ada cekcok, ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa ketidaksepemahaman seperti itu, sehingga kalau aku lihat energi orang ini masih ada rasa amarah, sehingga membuat dia kayak masih ragu, akhirnya cari-cari yang lain gitu ya. eh Ya, I think sih wajar ya. Kenapa? Karena setiap manusia nggak ada yang sempurna ya. Sehingga orang ini tuh pengen cari yang lebih membuat dia merasa klik, merasa merasa nyaman. Tapi sayangnya di sini dia tidak menemukan itu, tidak menemukan sosok yang seperti kamu. Because you are the soulmate. Ya, kalian adalah soulmate di sini. Kamu adalah soulmate-nya. Jadi mau sejauh apapun dia pergi dari kamu, mau selama apapun dia berpisah dengan kamu, aku lihat di sini ikatan jiwa kalian tuh ya, koneksi jiwa kalian itu sangat kuat di sini, sehingga mau nggak mau akan ada masanya kalian akan dipertemukan lagi, disatukan lagi. Kalau misalkan di sini kalian misalkan sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan, kamu sudah punya
pasangan sah gitu ya. Koneksi batin kalian itu sangat kuat di sini. Aku lihat ya. Dia selalu merasakan kamu, dia selalu kepikiran kamu, dia selalu rindu kamu, dia selalu merasakan ada hadirnya kamu, kayak gitu loh. Ya, orang ini kangen, rindu, kepikiran gitu deh. Ya, orang ini. Jadi koneksinya itu sangat kuat dengan kamu. Jadi walaupun mau gimana pun dia berpisah dengan kamu, dengan cara apapun, koneksi batin kalian kuat di sini. Ada soul connection ya. Oke. Healing family issue. Oke, orang ini kayaknya lagi fokus sama keluarga nih ya. Lagi memperbaiki keadaan keluarga. Kuat banget energinya. Orang ini pingin banget sebenarnya ada kelanjutan hubungan dengan kamu. Cuman dia saat ini tuh memang lagi butuh untuk sendiri. Ya, orang ini nih lagi butuh untuk sendiri ya karena nih dia harus mendahulukan keluarganya terlebih dahulu. Tapi sejujurnya memang kamulah orang yang menurut dia tepat untuk dia cintai, untuk dia perjuangkan gitu. Tapi belum bisa untuk dia prioritaskan. Paham ya maksudnya? Dia cinta, tapi masalah pribadi dia dengan keluarganya itu lebih penting untuk sekarang gitu. Kalau kamu ya mungkin masih bisa lah untuk menunggu gitu loh. Maksudnya untuk menunggu diproses dengan dia itu bisa lah gitu. Tapi kalau masalah keluarganya ini udah nggak bisa ditunggu gitu. Ya, dan orang ini masih berharap kamu masih bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian nanti ke depannya. Kenapa? Kenapa dia memohon seperti itu ya? Memohon ada kesempatan dari kamu nanti ketika dia sudah siap untuk memperjuangkan kamu, kamu masih bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Karena dia melihat em, hubungan kamu dengan dia saat ini tuh udah kayak cinta sepihak gitu. eh Apa ya? Kayak you know lah cinta sepihak ya. Entah ini di sini kamu yang merasa sudah tidak mau lagi dengan dia atau mungkin kamu yang merasakan bahwa dia yang sudah tidak mau dengan kamu. Tapi intinya di sini ada energi, ada seseorang yang merasakan ini cinta sepihak gitu. Ya mungkin mungkin kamu ya justru malah mungkin kamu yang udah let it go dari dia, sudah move on dari dia, sudah pergi dari dia gitu. Padahal di sini orang ini tuh masih cinta sama kamu kayak gitu. Tuh, untuk saat ini dulu dia belum bisa untuk membuat kamu ada di sisi dia. Ya, ada sesuatu yang memang dia lagi prioritaskan saat ini terutama tentang materi. Keluarga, materi itulah yang menjadi prioritas dia saat ini. Memang dia masih sembunyikan dari kamu tentang keadaan materi dia, ya, keadaan keuangan dia, ya. Jadi, saat ini belum bisa ya untuk memprioritaskan kamu dan saat ini juga dia masih menyembunyikan keadaan dia, siapa dia sebenarnya, dia itu orangnya seperti apa, berasal dari keluarga yang seperti apa, dia itu masih menyembunyikannya dari kamu. Intinya dia sedang menyembunyikan siapa sih sesungguhnya dia, itu lagi dia tutup-tutupi dari kamu. Karena kalau aku lihat dia lagi ada masalah tentang keluarga dan materi ya, sehingga dia juga harus menutupi siapa jati diri dia sebenarnya. Dan untuk itu karena dia lagi ada masalah nih ya dengan keadaan dia, mau nggak mau dia harus menarik diri dari kamu, dia harus meninggalkan kamu. Jadi di sini dialah yang berulah ya, dia yang berulah atas hubungan ini, dia yang pergi meninggalkan kamu. Tapi dia berharap dia bisa membagi cerita-cerita hanya cerita baik aja loh dengan kamu. Sedangkan keadaan dia aja ceritanya buruk semua. Ceritanya tentang apa ya? Kekurangan semua gitu loh. Tentang keadaan yang apa ya? Ya intinya di sini bad news gitu deh.
berita-berita buruk doang yang dia miliki saat ini. Dia berharap itu dia bisa membagi cerita dengan kamu itu yang baik-baik aja, tentang pencapaian, tentang kesuksesan, tentang abundance, tentang kebahagiaan, kayak gitu. Yang pengen dia share ke kamu, pengen dia bagi dengan kamu. Tapi saat ini gimana mau nge-share itu? Keadaan dia serilnya aja terpuruk kayak gini, sulit kayak gini gitu ya. Dan saat ini orang ini masih memantau kamu kok ya, walaupun di keadaan kalian berpisah saat ini, orang ini tuh masih memantau kamu dari kejauhan, masih stalkingin kamu, masih lihat-lihat keadaan kamu sesungguhnya lagi apa, lagi bagaimana gitu ya. Orang ini masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Oke, ada rasa pergumulan emosi dari orang ini. Ya, orang ini masih bingung untuk hubungan ini mau dibawa kemana, mau gimana dengan hubungan ini. Karena dia merasa kayak ada kepahitan hidup, ada kesedihan, kekecewaan, ada rasa sakit ya di hidup dia sehingga dia itu belum bisa memprioritaskan kamu. Dan akhirnya pun orang ini merasa sedih juga dengan hubungan ini yang tidak berjalan dengan semestinya, berjalan dengan lancar seperti itu, dengan apa yang kamu mau. Ya, jadi kalau aku lihat sejujurnya orang ini pun bingung harus bagaimana dengan hubungan ini. Karena keadaan dia nih saat ini tuh lagi sesulit itu, lagi pahit banget ya, keadaan dia lagi terpuruk banget gitu. Tapi walaupun dia kayak terlihat ego ya meninggalkan kamu, tapi sejujurnya dia frustasi ninggalin kamu. Ya, dia sedih atas perpisahan ini, dia stres, dia apa ya, patah hati banget ya berpisah dengan kamu gitu. Maka dari itu, di sini ada energi dia kayak menghadirkan pihak pihak ketiga ya, dia berselingkuh. Terus itu juga ada energi bohong ya di sini, ada pembohongan terhadap kamu yaitu menyembunyikan keadaan materi dia, menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Terus itu juga ya mungkin ada sesuatu lainnya juga yang dia tutup-tutupi dari kamu. Jadi ini energi hmm, licik ya, orang yang licik dari kamu, ada energi penyembunyian, tapi sejujurnya memang sesulit itu keadaan dia nih, keuangannya. Five of Pentacles, you know, nih gambar Five of Pentacles itu kan ini Pentaclesnya nih, ya Pentaclesnya. Nah, terus ini ada gelandangan nih, ya ada orang yang ya you know lah gelandangan ya. Bahkan di udara bersalju, lihat kakinya aja nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu gitu. Betapa menyedihkannya kan dia, berapa sengsaranya kan dia. Jadi sesulit itu keadaan keuangan dia gitu ya, keadaan materi dia. Dia lagi sesulit itu sehingga di sini ada energi manipulatif ya, ada energi ketidakjujuran, kebohongan, bahkan dia harus memanipulasi, dia harus cari-cari pihak ketiga ya, cari-cari perselingkuhan di sini. Ya, ya mungkin ada niat juga tertentu dari perselingkuhan ini. Ya mungkin dia pengen mendapatkan manfaat dari perselingkuhannya itu untuk ngebantu materi dia, bisa jadi. Sehingga di sini aku lihat energinya memang orang ini tuh sering banget menutup-nutupi perasaan dia ke kamu sesungguhnya. Karena ya memang sejujurnya orang ini semalu itu loh keadaan semalu itu loh ke kamu karena keadaan dia itu jomplang gitu sama kamu ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kamu dan dia. Eh apa ya? Ada kalau aku lihat tuh kayak ada gengsi, ego di sini ya. Sehingga dia harus melakukan banyak rencana, banyak taktik, banyak kelicikan-kelicikan untuk apa ya? Untuk membuat keadaan dia tuh kayak bahwa dia tuh orang yang kuat, bahwa dia orang yang manly, gentleman kayak gitu loh, ya. Padahal sebenarnya seterpuruk itu keadaan dia di sini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada seseorang yang apa ya
kayak menggambarkan musuh tapi berpura-pura menjadi seorang teman, sehingga orang ini tuh menjadi pihak ketiga di antara kalian dan akhirnya mencoba menyabotase hubungan kalian. Jadi mungkin ada temanmu, ya, sebenarnya dia itu suka sama si dia, ya, temanmu ini suka sama si dia ini, tapi dia itu kayak sok baik gitulah ya. Akhirnya coba mendekati dia, ya coba mendekati dia, akhirnya membuat hubungan kalian berantakan. Ada yang seperti itu ceritanya. Oke, kemudian hubungan kalian memang udah berantakan di sini ya. Kalau aku lihat memang hubungan kalian penuh dengan pengabaian. Terus juga aku lihat di sini ada rasa ditinggalkan ya. Entah ini kamu atau dia yang merasa ditinggalkan oleh pasangan. Terus itu juga kalau aku lihat kan hubungan kalian sangat sekali banyak masalah ya. Terus itu aku lihat juga mungkin kamu di sini yang merasa kayak sudah tidak diinginkan lagi dengan dia, sudah ditinggalkan oleh dia ya. Bahkan skenario terburuknya ya hubungan kalian sudah hancur, kalian sudah berpisah, bahkan sudah bercerai. Dan sejujurnya ini juga bisa pertanda bahwa ada skandal nih ya. Bahkan mungkin ada seseorang nih yang menghadirkan keturunan yang tidak sah. Maksud ya. Nah, mungkin dari perselingkuhan dia ini menghadirkan anak yang tidak sah gitu ya secara hukum. Intinya dia pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan tidak terhormat gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh sedang mengalami kesulitan ya dari masalah keuangan atau mungkin kesehatan juga ya yang memang belum terselesaikan oleh si dia ini. Jadi kalau aku lihat memang ya keadaan dia sesulit ini ya. Keadaan dia sesulit ini. Dan kalau aku lihat saat ini benar-benar yang dia lagi prioritas banget sama keuangan ya. Dan kamu pun aku lihat juga lagi prioritas banget sama uang ya, sama keuangan gitu, sama pencapaian dirimu, karir, keuangan gitu ya. Sama-sama sebenarnya di sini. Sehingga aku lihat di sini saking dia terlalu fokusnya sama pekerjaan, dia ini sering sekali mengabaikan kamu dan tidak memberikan perhatian ke kamu, tidak menganggapmu sebagai pasangan ya. Karena terlalu gila kerja, terlalu fokus, terlalu memprioritaskan pekerjaan sehingga mungkin ya udah nggak ada waktu lagi untuk memprioritaskan kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini, sehingga energinya memang nggak seimbang karena dia lebih fokus pada uang dan materi ya. Sehingga kalau aku lihat di sini ya, ada Queen of Cups, berarti ini peringatan bagi dia. Memang peringatan ini memang harus dia lakukan, mau nggak mau. Kalau misalkan dia masih mau sama kamu, kalau dia masih mau mempertahankan hubungan ini, berarti dia harus yang bertindak, harus yang banyak effort ya. Uh, apa ya? Sebaiknya dia tidak untuk hubungan ini, sebaiknya dia tidak membiarkan ketakutan atau kekurangan kepercayaan diri dari diri dia ini merusak hubungan ini. Sehingga mau nggak mau, sebelum dia membuat kamu itu kembali sama dia harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri dia, terus itu harus bisa kembali mengambil kendali atas kondisi kehidupan dia, ya, harus mengambil kendali atas emosional dia, dan dia harus bisa tidak bergantung dengan seseorang atau dengan sesuatu. Terus itu juga dia harus bisa memenuhi kebutuhan dia dulu, kayak gitu ya. Sehingga kalau di sisi lain aku lihat dia ini juga gak bisa terburu-buru mencoba untuk membuat hubungan ini bisa berhasil ya. Dia harus prioritaskan diri dia dulu. Kalau aku lihat mau nggak mau sebelum dia balik lagi ke kamu. Karena kalau misalkan dalam keadaan dia sesulit ini tiba-tiba dia datang memaksa untuk membuat hubungan ini berhasil, itu justru malah akan menimbulkan lebih banyak masalah ya, dan lebih kelihatan dia lebih terlihat dia tidak tahu diri kayak gitu.
Makanya di sini ada Queen of Cups-nya reverse. Dia harus apa ya? Harus memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu agar dia tidak menghabiskan tenaga sia-sia cuman untuk apa ya? Memprioritaskan perasaan dia, emosional dia, nafsu dia, gitu loh, ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia harus melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosional dia dan kamu, sehingga di sini tidak ada lagi apa tidak ada lagi keadaan mencoba untuk mengambil keuntungan dan dari kebaikan kamu gitu. Karena kalau aku lihat kan kamu di sini orangnya sangat baik hati, kamu orangnya tulus, kamu orangnya polos ya, kamu orangnya rendah hati ya. Jadi kalau misalkan dia minta apa juga ya mungkin akan kamu beri. Nah, itu dia tidak mau dan dia tidak boleh mengambil keuntungan lagi dari kamu, sehingga dia harus bekerja sendiri untuk memperkuat keadaan materi dia, memperkuat keadaan keluarga dia, dan memperbaiki kehidupan dia. Itu harus dia sendiri yang bekerja, nggak boleh ada campur tangan kamu. Itu memang semesta yang mengaturnya ya. Apalagi di sini juga kalau aku lihat ada rasa malu sama dia, ada rasa gengsi, ada rasa ego, dan ada rasa bersalah. Kenapa? Ada Four of Cups di sini. Berarti orang ini tuh saat ini sedang menyendiri ya. Ketika dia memilih keputusan untuk pergi dari kamu, berarti dia akan menyendiri ya. Dia akan mengevaluasi dan dia akan menahan diri dia untuk tidak ke arah kamu terlebih dahulu, karena gini, bisa dibilang orang ini sedang mengisolasi diri ya, sedang menutup diri. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau mengambil apa namanya, keputusan yang sama lagi gitu loh. Dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan sekarang gitu ya. Kan dia intinya gini, dia tidak mau apa yang dulu kesalahan pernah dia lakukan itu terulang lagi, sehingga dia menahan diri untuk tidak membuka hati, tidak membuka diri untuk kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada rasa bersalah, ada rasa trauma, ada rasa takut. Itulah konsekuensi yang akan dia dapatkan jika dia pergi dari kamu, jika dia apa namanya ya meninggalkan kamu seperti itu ya. Dia akan merasa bersalah, dia akan merasa trauma, dia akan merasa tertampar oleh keadaan, dia akan disadarkan bahwa dia akan semakin terpuruk keadaannya jika dia meninggalkan kamu, karena semua kesalahan akan tertuju pada dia. Dia akan terpojokkan oleh kesalahan-kesalahan yang dia pilih. Kayak gitu ya. Intinya gitu. Dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti apa yang dia lakukan sekarang. Dan kalau aku lihat keadaannya ketika dia pergi dari kamu, endingnya dia akan menutup diri. Dia akan mengisolasi diri dan mengevaluasi, introspeksi diri kayak gitu, dan ada rasa trauma tidak mau mengulang hal yang sama. Dan dia kayak takut untuk datang ke kamu, takut untuk menjalani hubungan baru karena ada rasa takut untuk mengulang hal yang sama. Ya, dia takut nantinya dia hilap lagi mengulang hal yang sama seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.